Kerajaan Belanda pernah menjadi sangat jumawa di era kolonial dikarenakan kapal militer terbaik milik mereka yang memiliki berbagai macam peralatan dan persenjataan canggih. Namun naas, kapal militer terkuat itu harus takluk di Kalimantan, tenggelam di dasar Sungai Barito karena angkernya Mandau Laskar Dayak Tumenggung Surapati. Kapal Onrus atau kapal yang disebut dengan nama Stoomschip Onrus adalah sebuah kapal militer terbaik milik Belanda. Kapal ini dipersenjatai dengan sebuah meriam dengan pelontar peluru seberat 24 pon. Selain itu juga dilengkapi dengan 6 pucuk senjata Gatling gun. Untuk mesinnya sendiri, kapal ini menggunakan mesin uap dengan tenaga 70 daya kuda. Kapal dengan dimensi panjang 24 meter serta lebar 4 meter ini merupakan kapal militer terbaik di dunia pada masa itu. November 1859, Van der Velde yang merupakan seorang komandan diberikan perintah oleh kerajaan Belanda untuk melakukan perundingan dengan Tumenggung Surapati yang merupakan seorang pimpinan Laskar Dayak Bakumpai. Tujuan dari perundingan ini adalah untuk merayu Tumenggung Surapati agar mau berada di sisi Belanda, dikarenakan Tumenggung Surapati adalah seorang kepercayaan dari Pangeran Antasari, sang Sultan Banjar kala itu. Pihak Belanda pun atau Van der Velde mengirimkan seorang pengantar pesan dengan nama Haji Taib untuk mengantarkan undangan pertemuan kepada Tumenggung Surapati beserta laskarnya. Ketika Tumenggung Surapati mendapati surat undangan tersebut, Tumenggung Surapati pun akhirnya menyetujui pertemuan dengan pihak Belanda yang dipimpin oleh Van der Velde. Pada 26 Desember tahun 1859, pertemuan dilakukan di atas kapal Onrus yang ditambatkan di pinggir Sungai Barito yang kala itu berada di tengah hutan. Tempat di tengah hutan ini dipilih oleh pihak Belanda agar pihak Pangeran Antasari tidak curiga kenapa Belanda mengajak bertemu seorang Tumenggung Surapati. Van der Velde dan Letnan Bengert menyambut kehadiran Tumenggung Surapati beserta laskarnya yang kala itu berjumlah 15 orang. Di antara 15 orang itu ada 2 orang anak Tumenggung Surapati yang bernama Tumenggung Lada dan Tumenggung Kornel, serta menantu beliau yang bernama Bu Rahman. Van der Velde mengajak Tumenggung Surapati beserta rombongan untuk melakukan perundingan di dalam kabin kapal. Di dalam perundingan itu, Van der Velde dan pihak Belanda menawarkan agar pasukan Tumenggung Surapati beserta laskarnya mau bergabung kepada Belanda, dan apabila Tumenggung Surapati mau, maka akan ditawarkan berbagai macam bentuk hadiah. Salah satunya adalah kekuasaan, yang mana Tumenggung Surapati dijanjikan diberi gelar pangeran untuk menggantikan Pangeran Antasari menguasai kerajaan Banjar jika mereka berhasil menaklukkan Pangeran Antasari. Setelah perundingan pun, Letnan Bengert mengajak anak-anak dari Tumenggung Surapati untuk berkeliling kapal dan menunjukkan berbagai macam persenjataan yang mereka miliki. Saat itu, tujuannya adalah untuk melakukan intimidasi kepada pasukan Laskar Dayak atas senjata militer canggih yang mereka miliki. Namun, sesaat setelah Letnan Bengert menunjukkan meriam pelontar dengan peluru 24 pon tersebut, salah seorang anak dari Tumenggung Surapati mencabut mandaunya dan berteriak, "Amok!" Seketika mandau yang telah tercabut dari sarungnya pun menebas leher dari Letnan Bengert. Letnan Bengert yang saat itu tidak siap akhirnya tersungkur tewas bersimbah darah. Mendengar teriakan amuk, Tumenggung Surapati pun mencabut mandau dan menebaskan ke arah Van der Velde. Dan Van der Velde sebelum tewas tersungkur bersimbah darah, dia sempat mencabut senjatanya dan mencoba menyerang Tumenggung Surapati. Namun serangan tersebut hanya menggores dahi dari Tumenggung Surapati tanpa memberikan luka yang fatal. Anak buah kapal serta semua perwira yang berada di kabin kapal kala itu langsung melompat ke air untuk mencoba menyelamatkan diri. Namun mereka tidak menyadari bahwasanya pasukan Dayak dengan jumlah sekitaran 400 orang
di atas puluhan perahu kecil sudah siap memegang mandau mereka masing-masing, sehingga tidak ada satupun dari pasukan Belanda yang berhasil selamat. Pasukan Dayak ini pun sebenarnya sudah bersiap-siap di sekitaran sungai Barito yang kala itu memang masih ditumbuhi oleh semak-semak serta pohon tinggi, sehingga mereka bisa tersamar. Bahkan mereka sudah berada di posisi mereka masing-masing sebelum rombongan dari Tumenggung Surapati naik ke kapal Onrus. Mereka hanya sedang menunggu aba-aba dari Tumenggung Surapati untuk melakukan serangan. Aba-aba serangan tersebut adalah kata amuk yang diucapkan oleh salah satu anak dari Tumenggung Surapati. Sebuah ABK dan perwira dari kapal Belanda ini pun akhirnya tewas di ujung mandau Laskar Dayak. Terbukti bahwasannya Gatling gun, meriam, serta kapal yang mereka bangga-banggakan dengan sombongnya tidak mampu melawan strategi penyergapan dari Tumenggung Surapati beserta Laskar Dayaknya. Setelah persenjataan dan berbagai macam peralatan yang ada di kapal tersebut dilucuti oleh pasukan Laskar dari Tumenggung Surapati, kapal tersebut pun akhirnya ditenggelamkan oleh salah seorang panglima perang Dayak yang bernama Panglima Burung Nuri, yang kala itu membuka kran dari kapal Onrus tersebut dan akhirnya menenggelamkan kapal terkuat itu, sekaligus menenggelamkan mimpi dari kerajaan Belanda untuk menaklukkan tanah Kalimantan dengan strategi adu domba serta memberi kekuasaan kepada orang yang mau berkhianat. Sang pengantar pesan dari pihak Belanda tidak terbunuh di insiden ini, sehingga dia berhasil melarikan diri, sehingga kabar dari tenggelamnya kapal Onrus serta terbunuhnya banyak sekali pasukan dari pihak Belanda tersiar. Kemenangan Laskar Dayak Tumenggung Surapati ini tidak terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahkan di Kalimantan pun cerita ini tidak terlalu terdengar. Jadi di zaman saya dulu masih kecil ya, tentang sejarah kerajaan Banjar, perang Banjar itu hanya diceritakan sepanjang ini. Satu paragraf, tidak lebih. Sedangkan cerita perang Diponegoro, terus kerajaan Majapahit dan sebagainya yang berasal dari Pulau Jawa, itu diceritakan jauh lebih detail. Padahal perang Banjar atau perang Banjar Barito merupakan perang terhadap kolonial dengan masa perang terpanjang, yaitu sekitar 47 tahun. Dari tahun 1859 sampai tahun 1906. Jika teman-teman merasa penasaran dengan kebenaran cerita ini, teman-teman bisa berkunjung ke Muara Teweh ketika musim kemarau. Karena ketika Sungai Barito surut, di lintang yang ini ya, lintang ini akan muncul sebuah bangkai kapal yang memang sudah dipelajari dan benar bahwasanya itu adalah merupakan kapal militer Belanda yang bernama Stoomschip Onrus. Dari kejadian yang saya ceritakan di atas adalah bukti perjuangan dari leluhur-leluhur kita yang memerdekakan bangsa ini betul-betul dengan luka air mata dan keringatnya sendiri, tidak diberikan oleh bangsa lain. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada kurangnya? Atau mungkin teman-teman bisa koreksi kalau misalkan dalam menyampaikan informasi terkait sejarah ini, saya melakukan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Saya Senja, sampai jumpa di video selanjutnya.